Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainul Abidin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, marilah kita membaca doa dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi ketika bumi berhenti berputar. Ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Kalian telah pelajari di minggu yang lalu makna iman kepada hari akhir. Di hari ini kita akan mempelajari macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan nama-nama hari akhir. Terakhir, hikmah iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, macam-macam hari akhir. Ada dua macam hari akhir, anak-anakku. Yang pertama adalah kiamat sugro. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa hari akhir disebut juga dengan kiamat. Maka macam hari akhir di sini ada kiamat sugro. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Dikatakan kiamat kecil sebab tidak menghancurkan semesta alam dan seisinya, melainkan hanya berupa kerusakan karena bencana, kematian seseorang atau sekelompok orang, dan lain sebagainya. Makna lainnya adalah kiamat sugro, musibah berbentuk bencana alam ataupun kematian seseorang ataupun kelompok. Untuk yang kedua, kiamat kubro. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar dikatakan sebab kiamat ini akan menjadi akhir dari alam semesta, di mana dunia dan seisinya hancur, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhirnya alam semesta beserta isinya, ini yang disebut dengan kiamat kubro. Maka anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan maupun lautan, bima kasabat aydin nas. Itu semua karena sebab perbuatan manusia. Terjadi tanah longsor, banjir bandang, di lautan terjadi tsunami dan lain sebagainya. Terjadi bencana tersebut karena perbuatan manusia itu sendiri.
semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ingin berbuat zalim kepada manusia, akan tetapi Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian yang mereka perbuat. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Keterangan ini di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Berikutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Tadi maknanya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk bumi berguncang dengan dahsyat. Maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan hidup. Guncangan yang dahsyat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung lagi gambaran kejadian hari kiamat yang difirmankan dalam surat Al-Zalzalah ayat berikutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan saking dahsyatnya bumi digoncangkan, maka keluarlah isi perut bumi. Di dalamnya ada batu, api, minyak, dan lain sebagainya akan keluar nanti. Betapa dahsyatnya hari kiamat nanti, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dinamakan dengan kiamat kubro. Untuk berikutnya, tanda-tanda hari akhir. Ini pun ada dua. Tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil adalah kejadian yang menandakan akan terjadinya hari kiamat dalam waktu dekat. Sedangkan tanda-tanda besar, kejadian yang menandakan semakin dekat terjadinya hari kiamat. Untuk lebih rincinya, apa saja tanda-tanda kecil hari akhir? Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat. Di tahun ini saja banyak sekali para ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Ini menandakan kiamat sudah dekat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ilm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dari seseorang begitu saja diambil dari orang itu. Walakin yaqbidul ilma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dicabutnya ilmu itu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yabqi aliman, sampai apabila tidak ada tersisa satupun orang alim, orang yang berilmu, ittakhadhan nasu, maka manusia akan menjadikan ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin dari orang-orang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh ditanya. Fa'aftau, dan dia memberikan jawaban atau memberikan fatwa
bighairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu. Tentunya, dan ini pasti kata Rasulullah, fadallu wa adallu, mereka akan sesat dan juga menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, tanda-tanda kecil hari akhir atau hari kiamat adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Dan ini sudah dirasakan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rapot boleh pendidikan agama berada pada urutan pertama. Begitu pula ijazah nanti kalian dapatkan, kalian akan lihat pula pendidikan agama ada di urutan pertama. Namun prakteknya masih banyak di antara kita yang tidak memperdulikan pendidikan agama. Ini sudah jelas. Di antara kalian saja banyak yang sudah tidak belajar Al-Quran. Madrasah kosong. TPQ juga begitu pula. Kosong. Jarang yang mendaftar. Pengajian-pengajian, majelis-majelis ta'lim jarang sekali orang yang mengisi. Terlepas dari suasana sekarang pada pandemi wabah COVID-19 ini, sebelum-sebelumnya kita sudah saksikan majelis-majelis ilmu agama, madrasah-madrasah jarang sekali diisi oleh kita umat Islam. Ini menandakan bahwa ilmu agama sudah tidak dianggap lagi penting oleh kita yang beragama Muslim. Kalau sudah seperti ini, maka tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu sudah terjadi pada kehidupan kita. Berikutnya, yang ketiga, banyaknya laki-laki berperilaku menyerupai perempuan dan sebaliknya. Di antara yang kita telah saksikan dalam kehidupan, ternyata memang banyak sekali laki-laki yang menyerupai perempuan, baik itu dari sikap perilakunya atau gaya busananya atau cara berbicaranya, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, dan juga perempuan menyerupai laki-laki. Semakin kita mengetahui tanda-tanda kecil, ternyata semuanya sudah terjadi anak-anakku sekalian di dalam kehidupan kita. Yang keempat, berikutnya adalah kemaksiatan merajalela, perjudian, perzinahan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Televisi melalui berita-berita juga menyampaikan kejadian-kejadian yang telah dilakukan berupa kemaksiatan, seringkali kita saksikan. Itulah tanda-tanda kecil, dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kejadian tawuran, peperangan di negara-negara kita bisa saksikan dari tayangan televisi, dan ini menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tanda-tanda hari akhir.
yaitu tanda-tanda besar. Tadi yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Sekarang kita akan mengetahui tanda-tanda besar apa saja. Yang pertama adalah munculnya kabut atau dukhon atau awan tebal. Diceritakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu para sahabat sedang berkumpul membicarakan tentang kiamat. Maka Rasulullah SAW menanyakan, apa yang kalian bicarakan? Para sahabat menjawab, kami membicarakan tentang kiamat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sungguhnya kiamat, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kecuali kau saksikan 10 tanda-tandanya. Rasulullah menyebutkan fadzakara, maka Rasulullah menyebutkan ad-dukhan. Yang pertama adalah munculnya kabut atau dukhon atau awan tebal, dan ini membuat orang-orang kafir akan jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Orang-orang munafik akan mengalami kebutaan dan ketulian, tidak mendengar dan tidak dapat melihat. Untuk orang-orang beriman, apabila datang kabut atau dukhon ini, maka dia akan mengalami hanya flu. Nah, ini kalau sudah muncul berarti semakin dekat, anak-anakku, terjadinya hari kiamat. Berikutnya yang kedua, wad-dajjal, munculnya dajjal, wad-dabbah, dan dabbah atau binatang yang dapat berbicara nanti. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Maka di saat pagi hari ketika kita menemukan matahari terbit dari barat, nandakan semakin dekat datangnya hari kiamat. Yang berikutnya, wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa alaihi salam dan juga Imam Mahdi. Setelah datangnya Dajjal, maka nanti akan berhadapan dengan Nabiullah Isa alaihi salam dan juga Imam Mahdi. Maka kalau sudah muncul Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, maka menandakan hari kiamat sudah sangat-sangat dekat. Yang berikutnya akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum yang akan membuat kerusakan. Saat ini Allah masih membentengi dengan benteng yang sangat kokoh yang kita pun tidak bisa melihatnya. Maka setelah benteng itu hancur, keluarlah kaum Ya'juj dan Ma'juj untuk melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya kita akan mengetahui nama-nama hari akhir. Nama-nama lain hari akhir, yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu tempat yang bernama Mahsyar. Yaumul Hisab, hari perhitungan.
hari dihitungnya perbuatan baik atau buruknya manusia. Hari akhir juga disebut dengan Yaumul Mizan, hari penimbangan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Lebih berat manakah amal kebaikan atau keburukannya? Maka beruntunglah bila kita ditimbang lebih banyak amal baik kita. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, balasan berupa nikmat yang abadi, yaitu surga Jannatun Na'im. Namun sebaliknya, na'udzubillah, bila keburukan lebih berat timbang kebaikan kita, maka Allah pun akan memberikan balasan yang sangat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berikutnya, nama lain hari akhir adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari dibalasnya perbuatan manusia, diganjarnya atau diberikan balasan dari hasil perbuatan manusia. Inilah nama lain hari akhir. Anak-anakku, berikutnya adalah hikmah iman kepada hari akhir. Setelah kita mengetahui, mempelajari iman kepada hari akhir, maka kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu melakukan apapun dengan kehendaknya, termasuk mengakhiri kehidupan di alam semesta ini dengan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, semangat mengerjakan amal kebaikan. Saat kita sudah beriman kepada hari akhir, maka yang seharusnya timbul adalah semangat untuk beramal soleh. Tidak lagi bermalas-malasan, karena kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan tanda-tanda yang tadi telah kita pelajari semuanya, atau kebanyakan, sudah terjadi dalam kehidupan kita, menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Maka bersemangat untuk beramal soleh adalah yang harus kita lakukan. Berikutnya, hikmah yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminimalisir, atau dengan kata lain, menghindari dengan sekuat tenaga kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Karena apa yang menjadi perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian anak-anakku sekalian, perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan di hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.